memiliki backing Pak. Pak, Bapak melakukan setiap hari anaknya berapa dari jam berapa sampai jam berapa? Saya titip dari jam 7.12 sampai 11.30. Itu jam saya drop sama jam saya pulang. Senin sampai Jumat ya? Sudah berapa bulan? Apa baru Juni itu aja? Dari akhir April udah jadi turun lah. Itu udah sekitar. Ya mungkin lupa ya. Ya, sorry Ya, saya nggak apa-apa. agak Tadi terkait ketakutan, tentunya awalnya Bapak sempat merasa takut ya, karena ya kita bukan siapa-siapa ya Pak, mungkin merasa seperti itu. Dan mengingat salah satu keluarga dari pihak lawan juga akan merupakan salah satu anggota dewan ya, kalau mantan anggota dewan, dan oleh karena itu kami di sini sebagai tim advokasi dan dari komisi juga sangat berusaha untuk membantu dan juga mengawal kasus ini gitu. Mungkin dari komisi? Ya, dari awal dari tim lawyer menghubungi kami dari saya dan rekan saya Fikri dari komisi.co, sangat miris ya melihat kasus ini, karena mungkin saya juga punya anak dan lihatnya kalau yang video yang nggak tidur sangat tidak manusiawi. Dan pada saat kita dari awal sepakat untuk mengawal kasus ini, informasi yang kita dapat dari tim lawyer adalah ketakutan kami adalah keluarga dari pelaku adalah salah satu mantan anggota yang pernah menjabat. Jadi informasi itu kita dapat, kita mencoba untuk mengawal media sosial, dan sebenarnya minta tolong buat teman-teman rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Indonesia. Kami mewakili aktivis sosial dan para influencer yang sangat peduli dengan kasus ini, menitip kasus ini dikawal sampai tuntas, karena pengalaman di kasus terakhir aja yang penganiayaan pacar itu bisa bebas, apalagi ini gitu loh. Jadi kami mohon dikawal, semoga pelaku bisa mendapatkan hukuman yang pantas seperti apa yang dilakukan sama adik-adik kita yang masih berusia 6 sampai 8 bulan ini. Mas, kalau dari lawyer, dari hasil pasti kan melakukan pendalaman juga ya. Itu maksudnya tindakan penganiayaannya itu kepada anak-anaknya itu hanya dilakukan sendiri oleh si pelaku kah, atau memang ada guru-guru lain yang terlibat? Mungkin ada informasi. Mungkin mewakili tim advokasi dan hukum, sejauh ini yang kami lihat memang pelaku hanya satu ya. Ini juga khawatir gitu ya, menimbulkan ada penggiringan opini bahwa pelaku tidak hanya satu gitu. Tapi bisa dilihat sendiri dari bukti CCTV yang sebenarnya sebelumnya kita lihat juga ya di beberapa sosial media saat belum dinonaktifkan, ada beberapa kesamaan baju di hari yang bahkan sepertinya sama ya, di waktu-waktu yang mungkin yang sama gitu. Oleh karena itu ya dari situ sebenarnya seharusnya pelaku tidak dapat mengelak lagi gitu. Betul. Petunjuk sudah sangat kuat gitu, CCTV ada, bahkan dari pakaian yang digunakan juga sudah ada, hanya satu pelaku. Makanya kami sangat menyayangkan gitu pihak-pihak yang mungkin menggiring opini pelaku kayaknya ada guru-guru lain. Janganlah mengkambing hitamkan orang lain gitu dalam kasus ini. Betul, mungkin menambahkan jadi rekan-rekan guru yang ada di sana kita bisa pastikan berada di pihak korban Ya. dan Mereka kooperatif juga untuk memberikan kesaksian. Jadi kembali kita tegaskan bahwa pelaku hanya satu, dan kemarin juga kita sempat naikin juga bahwa baju yang ada di CCTV adalah baju dari pelaku yang kita sempat ambil di media sosial pelaku sebelum dia menonaktifkan Instagramnya. Jadi kita sudah dapat bukti baju yang sama yang dipakai yang ada di CCTV juga. Jadi pelaku hanya ada satu, yaitu adalah owner dari daycare yang merupakan seorang influencer parenting. Setelah pelaporan ini, langkah selanjutnya yang akan ditempuh? Ya, betul. Di sini mungkin beberapa ada yang berkata ya udah jadi tersangka, tapi teman-teman ingat ini belum berakhir, prosesnya masih panjang. Jangan sampai dengan ada statement ya katanya pelaku sudah mengakui terkait kesalahannya, lalu udah gitu. Nah, kita harus tetap kawal kasus ini, pelaku harus tetap dihukum dengan sanksi yang benar-benar setimpal atas perbuatannya. Jangan sampai karena dia mengakui ini udah menjadi tersangka selesai. Enggak, teman-teman. Banyak kasus-kasus yang di sana udah sampai tersangka, kita tidak kawal, ya mereka tetap dalam tuntutannya ataupun dalam vonisnya itu bisa bebas. Oleh karena itu, inilah peran kita di sini melakukan pengawalan agar pihak pelaku bisa tetap selesai menjalankan prosesnya. Kita hormati proses hukum dan bisa dapat dihukum dengan sesuai dengan setimpal. Mungkin ditambahkan adalah dengan kehadiran dari ayah korban ini juga menghimbau buat korban-korban lainnya di luar sana, karena ada beberapa pesan yang masuk ke kami yang menceritakan tentang bagaimana perilaku dari pelaku ini. Tapi mereka takut untuk bersuara. Jadi kami mengajak untuk
mungkin orang tua murid di sekolah tersebut yang pernah mengalami kekerasan kepada anaknya dan tahu cerita tentang ini, kami harap untuk bisa melapor sehingga kasus ini semakin bisa mendapatkan atensi terhadap publik. Total ada berapa murid sih Pak di sana tuh, sekitar berapa? Kalau Hal itu itu bisa belum ditanyakan tahu. ke pihak Oh, terkait ya, Pak. tapi kami setuju dari awalnya kan ada kasus pelaporan pertama, akhirnya viral dan akhirnya muncul nih pelapor kedua. Jadi kami sangat menghimbau dan mendukung kalau ada orang tua murid yang merasakan ada sesuatu yang berbeda atau tanda-tanda kekerasan pada anaknya, boleh banget untuk mengadu ya, mungkin Mengadu. bisa lewat komisi atau langsung membuat laporan polisi dan disampaikan ke kita gitu. Ya. Dan mungkin tidak terlepas kita ingin berterima kasih ke teman-teman influencer dan aktivis, mungkin ada salah satunya yang hadir, mungkin buat kita melakukan pengaduan masyarakat, mungkin Kak Fatia bisa menjawab.